Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan saya Ibu Ami sebagai guru BK kalian. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang mengenal bakat dan minat demi suksesnya karir. Nah, pada mau tahu nggak kenapa Ibu memberikan materi ini? Alasannya, ketika kalian ingin menentukan karir di masa depan, kalian penting harus mengetahui bakat kalian dan minat kalian. Karena apa sih? Nih, salah satunya kita itu nggak akan salah pilih karir di masa depan. Jadi saat kita menjalani karir di masa depan akan merasakan enjoy dan tanpa tekanan. Karena apa? Karena saat kita merencanakan dan melaksanakannya itu sudah sesuai dengan minat kita sendiri. Jadi, walaupun misalkan di tengah jalan kalian mengalami sebuah masalah dalam pekerjaan, kalian pasti akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Karena kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, mungkin dari kalian ada yang masih belum tahu apa sih itu bakat. Bakat ialah potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi, dia sudah memiliki bakat atau potensi dari lahir. Namun, bisa jadi dia belum tahu apa sebenarnya bakat yang dia miliki sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada minat. Minat adalah sebagai aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberikan kesenangan atau kenikmatan. Artinya, minat ini sedikit berbeda dengan bakat. Minat itu muncul akibat pengaruh dari luar, seperti kalian tinggal di sekitar orang-orang yang ahli dalam teknik ataupun ahli dalam bidang pertanian. Maka minat akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya waktu ketika kalian melihat orang-orang di sekitar kalian itu melakukan pekerjaan tersebut. Bakat akan sulit berkembang dengan baik apabila tidak diawali dengan adanya minat untuk hal yang berkaitan dengan bidang yang akan ditekuni atau dikembangkan. Jadi hal ini saling terkait dan saling berkesinambungan ya. Selanjutnya ada jenis-jenis bakat khusus, yaitu bakat verbal, numerikal, skolastik, abstrak, bahasa atau linguistik, kecepatan, keterampilan klerikal, relasi ruang, dan mekanik. Selain itu, terdapat juga jenis-jenis minat. Yang pertama ada minat mekanikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan mesin, alat-alat, perkakas, dan daya mekanik. Contohnya, misalkan menjadi insinyur sipil, montir, ataupun teknisi. Kemudian yang kedua ada outdoor, yaitu minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan. Misalkan nelayan, sopir, bertani di sawah, pesepak bola, dan lain-lain. Kemudian ada medical, di mana seseorang yang minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan, mengurangi akibat umumnya. Contohnya misalkan dokter ahli bedah, perawat, farmasi, fisioterapi, dan lainnya. Selanjutnya ada lagi yaitu minat praktikal, di mana minat ini adalah minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan praktis yang bisa dilakukan dengan keterampilan. Contohnya, karya pertukangan, ahli bangunan, ataupun tukang batu. Yang kelima adalah klerikal. Minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin yang memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam perhitungan. Contohnya yaitu sebagai manajer bank, sekretaris perusahaan, dan pegawai. Yang keenam ada social service, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keinginan menolong, membimbing, dan menasehati, keinginan mengerti orang lain,
dan mempunyai banyak ide. Contohnya, psikolog, konselor, dan konsultan. Selain itu, ada juga musikal, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, ataupun membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Penghargaan terhadap musik, contohnya pemain musik, komponis, guru musik, penikmat musik. Dan yang ke-8 ada literari, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca, mengarang. Contohnya seperti wartawan, pengarang, penyair, penulis skenario drama, film, ataupun sinetron. Yang ke-9 ada estetik, yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan keindahan, bersifat seni, dan menciptakan sesuatu yang bernilai seni. Contohnya seniman, arsitek, dan perancang busana. Ada personal contact, yaitu minat yang berkaitan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain, atau sesuatu yang membutuhkan kontak dengan masyarakat, seperti dalam bidang penjualan atau sales, penyiaran, konselor, motivator. Dan yang ke-11 ada scientific, yaitu minat yang berkaitan dengan kreativitas dan analisis, penyelidikan dan eksperimen, kimia, dan pengetahuan umum. Contohnya ilmuwan, insinyur, ahli biologi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah komputasional, yaitu minat yang berkaitan dengan angka-angka seperti akuntan, ahli statistik, auditor, guru matematika, dan kasir. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui bakat dan minat diri? Kalian dapat mengetahuinya dengan menilai diri sendiri, ataupun dapat bertanya pada orang tua, teman, ataupun teman terdekat atau orang lain yang sering bermain dengan kalian. Tanyakan sekiranya apa yang sangat kalian sukai atau apa yang sering kalian kerjakan dengan senang hati. Tidak harus dalam bidang yang menonjol ataupun yang banyak orang sukai. Kemudian kalian juga bisa melakukan dengan tes bakat dan minat. Selain itu juga bisa mencoba melakukan dalam beberapa bidang. Dari situ nanti kalian tahu apa bidang yang sangat kalian sukai dan kalian merasa enjoy untuk melakukannya. Lalu bagaimana jika sudah mengetahui bakat dan minat kita? Langkah yang selanjutnya adalah memadukan antara keduanya melalui aktivitas yang tepat, usaha keras, terarah, terprogram, dan terukur dalam setiap tahapannya. Contohnya, kalian dapat bertanya kepada orang tua kalian ataupun yang ahlinya. Cari tahu seseorang yang bekerja dalam bidang tersebut ataupun klub atau suatu kelompok yang memang menekuni hal tersebut. Kalian juga bisa bertanya pada guru BK ataupun wali kelas kalian. Jadi jangan pernah malu ya untuk bertanya. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung atau akan ditanyakan, silahkan hubungi ibu ya.